Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Indra Ariwangsa, NIM 18055111053, dan rekan saya Ahya Yanda. Di sini kami akan langsung mempraktekkan tata cara penggunaan Microsoft Project. Nah, jadi di sini udah ada kayak tampilan akhir yang akan kita buat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, nanti kita akan buat ulang dari awal. Di sini kita membutuhkan beberapa data. Nah, anggap di sini contohnya itu saya membangun sebuah rumah sederhana. Jadi di dalam pekerjaan rumah sederhana itu kita bagi lagi menjadi bagian pekerjaan. Jadi bisa dilihat di bagian Excel di sini itu ada bagian penyiapan lahan, bagian pembangunan fondasi dan lain sebagainya. Nah, dari bagian pekerjaan tersebut kita breakdown lagi, kita bagi lagi menjadi sub bagian pekerjaan. Nah, bisa dilihat di sini untuk bagian penyiapan lahan itu ada pengukuran tanah, pembuatan patok, penggalian dan lain sebagainya. Nah, yang mana nanti data-data ini akan kita input ke dalam Microsoft Project. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari awal lagi penggunaan pembuatan penjadwalan dari bangunan rumah tersebut. Ini kita buat folder baru, kita klik blank project. Nah, sebelum kita menginput data-data tadi, di sini kita penting untuk memasukkan data-data project information. Nah, di sini project information itu merupakan tanggal akhir atau tanggal awal. Jadi kita akan memilih itu untuk memulai atau mengakhiri project. Nah, anggap di sini kita akan membuat acuannya itu project dimulai. Jadi kita akan memilih project dimulainya itu tanggal 1 Juni. Nah, itu kita klik OK. Nah, setelah kita setting ini, kita juga bisa ganti working time-nya. Nah, jadi di sini working time itu anggaplah ada hari libur begitu. Mungkin di sini di tanggal 7 Juni itu akan ada hari libur. Di sini kita ketik aja libur nasional. Nah, jadi di sini kita akan bikin libur nasionalnya itu terjadi cuma satu hari di tanggal 7 itu aja. Ini kita setting, kita klik detail, kita centang non working. Di sini juga kita pengulangannya itu cukup kita pakai daily, tetapi selesai setelah 1 kali pengulangan. Jadi dia cuma terjadi 1 kali. Kemudian di sini juga mungkin ada kegiatan yang mengharuskan pekerja itu melakukan pekerjaannya itu cuma setengah hari. Nah, jadi caranya sama juga. Kita klik tanggalnya, kemudian kita masukkan namanya itu apa, kemudian kita klik detail dan kita masukkan. Nah, di sini kita mendetailkan kembali working times-nya itu. Jadi dia bakal kerja jadi dia bakal kerja dari jam 1 hingga jam 5 sore. Dan itu terjadi pengulangan setiap minggu dan terjadi pengulangan selama 1 bulan tersebut. Dari mungkin kita ambil tanggal 11, 18 dan juga tanggal 25. Jadi itu kita pakai 3. Oke, jadi dia otomatis bakal hari setengah hari kerjanya itu ada pada tanggal 11, 8 dan juga tanggal 25. Nah, setelah ini siap, barulah kita input bidang pekerjaan yang tadi kita breakdown di Excel. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini aku bakal copy langsung pekerjaannya. Untuk inputnya secara manual bisa kita lakukan juga, kayak kita klik di sini, kemudian kita ketik langsung nama pekerjaannya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk durasinya, waktu yang dihabiskan. Nah, di sini kita untuk mempermudah pekerjaan juga kita akan copy. Nah, setelah kita input
durasi dari setiap sub bidang pekerjaannya. Di sini mungkin kita akan bagi dia, kita masukkan ke dalam summary task atau bidang pekerjaan yang ada. Mungkin sebelum itu kita bakal masukkan milestone terlebih dahulu. Nah, apa itu milestone? Jadi milestone itu kegiatan yang biasanya ada setelah satu kegiatan itu selesai. Nah, anggaplah di sini milestone-nya itu pemeriksaan patok pengukuran kayak gitu. Jadi setelah semua pekerjaan itu selesai, dilakukan pemeriksaan kembali. Ini kita masukkan lagi milestone, kemudian nah, setelah kita masukkan milestone ini, karena pekerjaan sudah dilakukan, kemudian ada pengecekan. Di sini kita masukkan ke dalam satu jenis summary task. Di sini nama bidang pekerjaannya itu yang pertama penyiapan lahan. Kemudian yang kedua pembangunan fondasi. Yang ketiga itu tembok. Kemudian yang berikutnya itu penyusunan atap. Dan yang terakhir itu ada pengerjaan interior. Nah, masukkan pengerjaan interior. Nah, ini kan kita sudah bagi ya untuk mempermudah nanti pengerjaannya kita. Nah, di sini kita akan ngurus yang di sini. Jadi ini durasinya berapa, tetapi dia belum dimasukkan pekerjaan A dilakukan setelah pekerjaan apa selesai. Nah, itu kita masukkan di bagian kolom yang ini. Nah, jadi mungkin di sini pengukuran tanah itu terjadi yang awal sekali, jadi tidak perlu dimasukkan. Kemudian pembuangan patok penggalian itu setelah pekerjaan nomor 2 selesai. Nah, itu kita klik aja langsung, dia bakal otomatis. Jadi kita tinggal pilih aja di sini. Oke, jadi setelah kita masukkan datanya itu, jadi pekerjaan A harus dilakukan setelah pekerjaan B selesai, seperti itu. Nah, itu di sini untuk gambarnya dia akan langsung menyesuaikan seperti ini. Jadi kita di sini udah bisa tahu pekerjaan penyiapan lahan itu selesai dalam kurun waktu berapa hari. Nah, mungkin di sini kita bakal buat dia hitungan otomatis, klik kanan. Di sini kita klik auto schedule. Ini untuk mastiin aja biar dia itu benar-benar udah diplot sesuai dengan data yang kita input sebelumnya. Nah, di sini kan kita biasanya itu di tugas-tugas sebelumnya itu kita menentukan lintasan kritisnya. Di sini kita bisa cari dengan cepat dengan cara klik kanan, kemudian kita klik critical task. Nah, setelah kita lihat di sini ada bagian yang berwarna merah dan ada bagian yang berwarna biru. Nah, jadi yang berwarna merah itu merupakan jalur kritis, sedangkan yang warna biru itu tidak termasuk ke dalam jalur kritis. Nah, jadi di gap antara bagian ini itu bisa itu merupakan bagi durasi atau lama kita bisa melakukan keterlambatan kayak gitu.
Jadi di sini masih ada batas toleransi keterlambatan dari sub bidang pekerjaan yang tidak masuk ke dalam bagian jalur kritis. Nah, kemudian selain itu juga mungkin di sini kita anggap mungkin kita ambil contohnya itu pekerjaan pagar. Nah, kita anggap di sini pekerjaan pagarnya itu mengalami kendala sehingga dia harus nah, jadi dia itu pekerjaan pagar itu dia mengalami keterlambatan selama 5 hari. Mungkin kita akan tambah dan kita cek apakah dia masih aman atau enggak. Oh, jadi dia itu di sini setelah kita input datanya 5 hari, ternyata dia masih aman kayak gitu. Dia tidak melebihi jalur kritis atau tidak melebihi waktu proyek itu berlangsung kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga hasil outputnya itu kita bisa pilih. Mungkin kita di sini klik view, kita klik network diagram untuk menampilkan diagramnya. Nah, jadi dia akan ditampilkan dalam bentuk diagram seperti ini. Mungkin bisa di zoom agar terlihat lebih jelas. Nah, selain kita tampilkan dalam bentuk network diagram, bisa juga dengan bentuk yang lainnya. More views, kita klik more views di situ. Kemudian mungkin di sini kita akan pilih bentuknya itu kalender. Nah, jadi dia bakal muncul bentuknya itu kayak gini. Jadi di setiap tanggal apa itu pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus sudah selesai kayak gitu. Nah, mungkin sekian aja penjelasan kali ini mengenai penggunaan Microsoft Project. Akhir kata saya aturkan para Santi Om, Santi 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 Om.